Berita misi kita berjudul Berkeliling Dunia Mencari Kristus, ditulis oleh Bridges Kumar dari India. Usianya 27 tahun, masih cukup muda. Bridges Kumar mendapati dirinya tanpa pekerjaan di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Tapi beruntung dia memiliki teman yang baik yang mau menerima dia untuk tinggal di tempat. Pada saat berbincang-bincang, Bridges menanyakan kepada temannya, apakah kamu bisa mencarikan saya pekerjaan? Saya yakin saya bisa bekerja, kata Bridges. Bridges telah meninggalkan India dengan harapan dia dapat bekerja dan mendapatkan uang untuk membayar utang sekolahnya pada tahun 2014. Orang tua dari Bridges juga telah meminjam uang dari teman-temannya, tetapi uang yang dipinjam itu sudah habis sebelum Bridges menyelesaikan sekolahnya. Dan yang memberikan pinjaman itu berharap untuk dikembalikan secepatnya uang yang telah dipinjamkan. Teman Bridges ini tidak tahu pada siapa atau dia memberikan pekerjaan apa kepada Bridges, tapi dia memiliki teman yang bisa menjanjikan status pengungsi di Amerika Serikat dengan biaya sekitar $2.000 Amerika Serikat. Nah, pada saat itu Bridges hanya memiliki uang $1.000 dan uang itu rencananya dia akan kirim kepada orang tuanya untuk membantu membayar utang-utang sekolah Bridges yang lalu. Bridges berpikir, apakah saya harus memberikan uang kepada orang tua saya ataukah saya harus menjadi pengungsi di Amerika Serikat? Dan Bridges memutuskan untuk dia menjadi pengungsi di Amerika Serikat. Dia langsung memberikan uang yang dia miliki kepada orang yang bersangkutan, yang bisa memberikan dia jaminan bahwa dia akan jadi pengungsi di Amerika Serikat. Selang 6 bulan, akhirnya mereka pun berangkat menuju Amerika Serikat menggunakan kapal kecil di lepas pantai Pulau Jawa. Di kapal itu ada 18 orang India, ada juga 16 pria Nepal, dan yang bertanggung jawab pada kapal itu ada 2 orang penduduk Indonesia. Perjalanan mereka pun sangat mengerikan. 2 hari setelah mereka melakukan perjalanan, makanan mereka habis. Dan 2 hari setelah itu pun minuman mereka habis, sampai pada akhirnya saat hujan tiba, mereka menampung air hujan untuk sebagai minuman mereka. Dan bukan sampai di situ saja, selang 7 hari pun kapten kapal itu memberitahu kepada orang-orang yang ada di dalam kapal bahwa persediaan bahan bakar mereka hampir habis. Dan beberapa jam kemudian mereka melihat daratan, puji Tuhan, dan akhirnya mereka menepi di daratan tersebut. Tapi saat mereka mendarat di daratan tersebut, mereka mendarat di Mikronesia, di Pulau Yap. Kalau misalnya lihat di peta, dia posisinya ada di atasnya Papua Nugini, sebelah kanan sedikit. Di sana mereka ditahan sama penduduk sekitar, dan ada juga petugas polisi Amerika Serikat dan agen FBI mewawancara mereka, tujuan mereka apa di sana gitu. Di sana mereka tertawan selama 6 bulan. Jadi posisi mereka itu di pinggir pantai yang biasanya orang-orang memperbaiki kapal-kapal mereka. Selama kurang lebih 6 bulan tersebut, sudah banyak pendeta-pendeta dari denominasi Kristen lainnya yang mendatangi mereka, yang membantu mereka memberikan makanan ataupun keperluan mereka. Mereka berbicara juga sih di sana tentang Yesus. Mereka mengajar tentang Yesus, tetapi Bridges tidak tertarik untuk mendengarkan tentang Yesus pada saat itu. Yang dia inginkan adalah dia ingin menjadi pengungsi di Amerika Serikat, dan dia tidak ingin deportasi ke India. Seiring bulan-bulan berlalu, mereka sudah sangat hilang harapan. Mereka seperti tidak ada harapan lagi untuk mereka. Mereka saling sedih. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi beruntung pihak yang berwenang di daerah setempat memberikan mereka tenda untuk mereka tinggali. Dan puji Tuhan, datanglah seorang pendeta dengan nama Karemeno Iva, muncul dengan sebuah kontainer yang sangat besar. Pada saat itu juga Bridges dan teman-temannya menangis karena mereka tahu isi dari kontainer itu adalah makanan yang mereka butuhkan dan juga keperluan-keperluan mereka. Pendeta ini berkunjung secara teratur dan ada sekelompok pria yang mendengarkan pendeta ini berkhotbah.
Ada seorang bertanya kepada pendeta tersebut, mengapa Anda terus-menerus datang mengunjungi kami, padahal sudah banyak pendeta yang datang sini, tapi mereka pergi. Jawab pendeta itu adalah, karena Yesus lebih mengasihimu daripada aku, dan dia berusaha memberimu keselamatan. Jawab pendeta itu. Pendeta itu mengatakan bahwa dia adalah seorang pendeta, dan mereka terus-menerus menanyai dari mana pendeta itu mendapatkan makanan, dan ternyata pendeta itu mendapatkan makanan dari makanan-makanan yang harusnya dia makan sehari-hari, tapi dia kumpulkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tertawan itu di Pulau Yap. Mendengar cerita dari pendeta itu, mereka semua menangis. Mereka tersentuh dengan perbuatan yang Pak Pendeta itu berikan kepada mereka. Dan pada hari yang sama, ada 9 orang Nepal yang menyerahkan diri mereka mengikuti Yesus, dan mereka mendirikan tenda untuk berbakti. Di sana, Bridges melihat perubahan yang terjadi pada orang Nepal tersebut yang memberikan hati mereka kepada Yesus. Dia berpikir bahwa biasanya orang Nepal ini kalau ada roti mereka rebutan gitu, mereka bisa saling berantem, tetapi sekarang mereka sudah berubah, mereka justru bisa berbagi untuk Bridges dan juga teman-teman yang lainnya. Dan pada suatu hari ada seorang laki-laki Nepal mengundang Bridges untuk berbakti bersama-sama, dan di dalam ibadah mereka sangat menyambut Bridges, dan mereka berdoa untuk Bridges dan keluarganya dan untuk masa depan Bridges. Dan Bridges sangat senang, sangat nyaman berada di dalam kumpulan-kumpulan mereka. Dan Bridges mulai menerima kitab dan mulai membacanya, dan dia mulai berdoa. Ada seorang Nepal yang berkata kepada Bridges, dia bilang bahwa coba kamu berdoa kepada Yesus, coba kamu memutuskan diri kamu untuk mengikuti Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa-doamu, kata temannya Bridges. Dan akhirnya Bridges memutuskan untuk mencoba. Dia berdoa seperti ini. Ya Tuhan, aku meletakkan semua beban dan masalahku pada Yesus. Dia berdoa, dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Begitulah doa Bridges. Dan ketika dia membuka mata, dia merasa bahwa dia sedang terbang di langit, dan dia memiliki jimat yang ada di lehernya, dan dia membuang jimatnya itu ke laut, dan dia berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Dan sampai pada suatu hari Bridges pun dideportasi ke India, dan dia tiba di India 2,5 tahun setelah dia meninggalkan Indonesia. Saat ini Bridges bekerja sebagai pelopor misi global, dan dia sedang belajar untuk menjadi seorang pendeta. Melalui pelajaran Alkitabnya sudah ada 4 orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengikuti Yesus. Dan ada orang tuanya Bridges juga yang sedang mempelajari Alkitab sama-sama dengan Bridges di India. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian berita misi yang dapat kami bagikan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Nyonya Tambunan yang telah membawakan berita mision yang begitu jelas. Biarlah berita mision yang kita dengar dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, dan apapun rencana-rencana kita, keinginan kita, kalau Tuhan tidak inginkan, tidak akan berikan. Kiranya berita mision ini semakin memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin.